Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Rima. Hari ini guys, tanggal 30 Juli 2023, aku pengen ajak kalian menikmati bagaimana suasana malam takbiran di Mesir. Sebenarnya ini itu videonya aku tag pada tanggal 28 Juli karena kan lebaran di Mesir itu, lebaran Idul Adha itu tanggal 28 Juli. Jadi aku baru sempat ngedit 2 hari setelah itu ya guys. So untuk yang penasaran, tonton sampai habis ya guys. So ini dia videonya guys, keep watching. Oke guys, ini adalah situasi pada tanggal 28 Juli 2023 di mana aku diajak untuk kumpul keluarga duduk di taman depan rumah aku ya guys. Ini tuh taman yang biasanya dipakai sama orang-orang Suez ya, untuk santai dan ya bermain guys, karena ini tamannya tuh luas banget gitu. Dan by the way, ini depan aku adalah bangunan toilet guys, toilet umum. Kenapa aku duduk di dekat sini, karena rata-rata keluarga dari suami aku itu sudah berumur dan cukup mungkin bisa dikatakan beser gitu ya guys. Jadinya kita nggak mau duduk jauh-jauh dari toilet gitu, biar gampang aja. Dan ini adalah penampakan depan laut ya guys. Laut kalau malam itu terlihat gelap sekali dengan lampu-lampu kota ya guys. Dihiasi dengan lampu-lampu kota. Tuh lihat, cantik banget. Aslinya tuh cakep gitu loh guys di mata. Cuman ya sudahlah, kalau di kamera mungkin rada blur gitu. Mohon maklum aja ya guys. Dan ini aku ajak kalian putar-putar sedikit bagaimana tamannya. Kalau kalian lihat itu ada sampah, sebetulnya di sini tuh tukang sampahnya itu ngangkutinnya ya, terkhusus untuk taman kota, dia itu akan ngangkutin jam 6 pagi gitu. Dan ya kalau di dekat sini guys, di daerah sini itu memang tempat sampah rada jauh ya, mungkin nanti akan dibuatkan lagi sama pemerintahnya ya. Semoga saja ada perbaikan dan penambahan untuk tempat sampah, jadi tidak terlalu jauh gitu ya guys. Dan juga ini termasuk situasi malam takbiran yang menurut aku kurang rame ya guys, termasuknya agak sepi gitu. Dan kalau kalian tanya kok nggak ada suara takbiran gitu ya guys, bener banget, di sini itu nggak ada takbiran sampai semalam suntuk ya guys. Jadi takbiran di sini itu hanya dikumandangkan saat selesai sholat fardu dan 5 menit atau 10 menit sebelum mulai sholat id ya. Jadi mau ini Idul Fitri, mau ini Idul Adha, takbirannya itu setelah sholat fardu ya guys, 5 menit dan 5 menit atau 10 menit sebelum mulai sholat id gitu guys. Oke, jadi situasinya sama. Dan biasanya guys, takbirannya itu kurang lebih sampai 7 hari atau 1 minggu gitu ya guys, setelah sholat fardu itu. By the way, ini lucu banget ya guys, sepedanya itu mereka modif sendiri ya, si tukang penyewa sepeda itu dia modif sendiri. Dan kalau kalian lihat itu tadi ada tukang balon, terus ada yang jualan rambut nenek juga tadi. Dan ini by the way, polisinya seperti biasa menertibkan orang-orang untuk parkir satu jalur ya, atau satu garis. Kalau enggak nanti dia tilang elektronik, atau enggak bisa aja motornya diangkut gitu guys, karena keseringan di sini motor tuh diangkut kalau enggak sesuai dengan jalurnya untuk parkir gitu. Dan by the way guys, ini itu jam 4 pagi ya. Seperti yang aku bilang, orang Mesir itu bergadang mulu, terutama kalau hari Id ya. Ini situasi jam 4 pagi, subuh ya, azan subuh. Dan orang-orang itu masih terlihat aktivitas, bahkan ada yang bermain bola itu guys. Di depan rumahku ada stadion bola, dan itu orang-orang masih main bola. Karena ya mungkin memanfaatkan waktu hari libur juga.
Oke guys, ini by the way situasinya jam setengah 6 pagi, dimana terlihat banyak mulai orang-orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat id ya. Dan yang seperti aku katakan itu kalau parkir satu garis ya, yap seperti itu orang parkirnya di sini. Dan terlihat kalau kalian melihat ibu-ibu atau anak-anak pakai gamis ya, di sini itu memang orang Mesir sholatnya khususnya wanita tidak menggunakan mukena ya guys. Di sini tuh pakai baju kayak gamis gitu. Kalau orang Arab biasanya menyebutnya abaya ya guys. Mereka itu pakai abaya langsungan gitu terusan, ada yang terusan, ada yang abayanya juga terpisah gitu guys. Pokoknya di sini itu jarang sekali orang sholat menggunakan mukena gitu. Mungkin dikatakan dari 100 mungkin yang ada satu atau dua orang gitu guys. Situasi seperti ini guys sangat biasa terjadi di hari Id, mau itu Id Fitri atau Id Adha, situasinya akan sama seperti ini. Dan juga orang-orang itu di sini di Suez sholat idnya itu di dalam masjid ya guys. Ada beberapa yang sholat di lapangan, tapi itu kata suami aku zaman dulu banget waktu dia masih kecil ya, waktu suami aku masih kecil itu di sini diadakan sholat id di lapangan. Tapi seiring berjalannya waktu orang-orang lebih memilih sholat di dalam masjid gitu guys ya. Itu by the way ini situasinya sudah jam 6 ya, banyak sekali orang-orang yang datang untuk sholat id. Dan ini adalah situasi jam 9 ya, dimana orang-orang setelah sholat id itu akan duduk di kafe, bertemu kembali dengan teman-temannya atau keluarganya, duduk bersama gitu. Dan juga terlihat rame banget kafenya, lebih rame malahan dibandingkan dengan suasana malamnya gitu guys. Dan di Mesir itu biasanya guys untuk Idul Adha pemotongan kambingnya itu langsung setelah selesai sholat id gitu. Dan by the way ini aku itu di hari lebaran kedua ya guys, karena aku hari lebaran pertama itu bener-bener ngantuk banget, jadinya aku nggak sempet fotoin atau videoin bagaimana situasi penjagalan atau pemotongan kurban karena aku pulang langsung tidur. Dan ini aku berada, by the way aku lagi berada di pasar induk yang ada di Suez. Terlihat hari lebaran kedua itu sepi banget guys. Padahal aku itu kesini niatnya pengen cari orang-orang yang menjagal atau pemotongan hewan kurban gitu guys. Ternyata aku cuma nemu satu orang doang. Nanti aku liatin videonya ke kamu, cuman dari jauh ya guys, karena aku nggak enak aja ngevideoinnya dan juga terlalu menyeramkan untuk aku kurang suka gitu ngelihat yang berdarah-darah. So ini dia videonya guys. Nah gimana guys video jalan-jalannya, seru kan? By the way guys, aku mau sedikit cerita aja ya. Kemarin itu pas waktu Idul Adha ada saudara aku juga yang kurban ya. Dan seperti yang aku bilang di sini tuh orang-orang yang mau berkurban tinggal kasih aja itu hewan kurbannya ke tukang penjual daging ya. Bener banget di sini itu guys, kalau kurban enggak asal orang yang bisa motong hewan itu ngebantuin, enggak banget guys. Di sini itu yang aku tahu dan info dari saudara-saudara aku ya, yang berhak untuk memotong daging kurban itu si pemilik toko daging ya, dan juga karyawan-karyawannya aja guys. Jadi beda banget dengan di Indonesia, dimana kalau di Indonesia itu kan semua tetangga saling bantu-membantu untuk acara tersebut ya kan guys. Tapi kalau di Mesir enggak, jadi kita itu kalau punya hewan kurban tinggal taruh aja, kasih aja ke tukang
tukang daging ya, ibaratnya tukang dagingnya itu nanti dia yang akan potongin, dia yang akan plastikin itu daging-dagingnya. Nanti kamu bisa ambil lagi, udah beres gitu sesuai plastik-plastikannya gitu. Dan untuk pembagian daging kurban itu juga itu tergantung dari si pemilik daging kurban itu ya guys. Jadi siapa saja targetnya itu tergantung dari pemilik daging kurban itu. Nggak sembarangan orang. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin kita diwakilin sama Pak RT untuk bagi-bagi kupon ya kan. Tapi kalau di sini itu karena nggak ada Pak RT dan nggak ada kupon-kuponan kayak gitu ya guys, jadinya si pemilik daging kurban itu biasanya mencari orang atau bertanya ke teman-temannya dia ya, sekiranya ada nggak orang yang mohon maaf dikatakan kategori fakir miskin itu untuk dapat haknya dalam kurban tersebut gitu. Jadi relasi orang tersebut yang kurban dengan teman-temannya itu sangat dibutuhkan informasinya, siapa aja targetnya dan di mana rumahnya gitu. Biasanya sih kayak gitu ya guys. Kemarin kebetulan juga saudara suami kan ngadain kurban ya kan guys. Terus kebetulan juga beliau yang berkurban itu nggak pengen dibantu sama tukang dagingnya, jadi bener-bener di depan rumah halaman beliau itu digali tanah untuk menyembelih hewan kurban. Pokoknya tidak ada tolong menolong dengan antar tetangga kiri kanan, tidak ada. Jadi benar-benar dikerjain sama pihak keluarga, dibantu sampai selesai, sampai pengemasan. Dan suami aku pun disuruh sama keluarganya ngebantu sampai dengan ngasih-ngasihin hewan kurban tersebut gitu. Dan memang ngasihnya sesuai dengan informasi dari si pemilik hewan kurban tersebut gitu, pergi kemana dan diantar kemananya itu sama si pemiliknya gitu. Jadi kayak diawasin dan dilihat banget gitu loh guys. Banyak sekali memang perbedaannya kurban di sini dengan di Indonesia ya guys, tapi sejauh ini tidak ada masalahnya. Yang terpenting adalah sesuai dengan targetnya, sesuai ajaran agama Islam ya kan. Targetnya adalah fakir dan miskin. So itu dia perbedaannya guys. Bagaimana situasi kurban di Mesir dan bagaimana situasi malam takbiran di Mesir. So itu aja guys videonya yang aku mau sharing. Semoga bermanfaat dan boleh kalau misalkan mau kalian komen-komen atau tanya-tanya bagaimana budaya dan kehidupan di Mesir, boleh info aku. Dan kalau ada info yang sekiranya kurang-kurang atau salah, boleh dikoreksi ya guys di kolom komen. Terima kasih banyak sudah melihat dan mendengarkan cerita aku. Kita ketemu lagi di next video. Bye.